Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Kupti dan orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel dan orang Kupti itu tidak mau diajak berdamai. Musa pun menjadi marah, dan dengan sekali pukulan, orang itu langsung meninggal dunia. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa lalu dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Pada akhirnya, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang dan bertaubat memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dan ia telah diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita yang sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak mereka. Gadis-gadis itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang ingin menang sendiri. Musa segera bergerak menolong 2 gadis itu. Laki-laki kasar itu mencoba melawan Musa, tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang gadis itu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa pun memenuhi undangannya, dan keluarga itu sangat senang melihat kedatangan Musa. Sikapnya yang sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Fir'aun, dan kemudian bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya. Musa juga diminta untuk bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun untuk syarat menjadi mas kawinnya. Musa pun setuju. Malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk menggembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjiannya dengan sabar. Selama itulah nampak bagi keluarga Nabi Syuaib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib memilihnya sebagai menantu. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syuaib juga merasa lega karena anaknya mendapat pelindung yang dapat dipercaya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam meninggalkan istana Fir'aun dan menikahi seorang putri Nabi Syuaib alaihi salam. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Musa alaihi salam diangkat sebagai nabi dan rasul. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim.